Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pagi hari ini merupakan nikmat yang luar biasa, maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang luar biasa ini. Berikutnya salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah kita sedikit banyak kita pelajari, bagaimana Allah mengistimewakan orang-orang yang berpuasa. Dan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan tentang kemuliaan ataupun keistimewaan yang Allah khususkan kepada orang-orang yang berpuasa. Berikutnya tentang orang yang berpuasa ini, Allah berikan berbagai macam keistimewaan, kemuliaan. Dan hari ini kita akan belajar dari Syekh Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Khosaisul Ummah Muhammadiyah, kekhususan ataupun keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan membaca kitab ini yang mana beliau menuliskan di dalam kitabnya, ihtasallahu sha'ima, Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang berpuasa, di antaranya apa? Bi'ibadi wajhi anin nar. Allah jauhkan dia dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa ini Allah jauhkan dia dari api neraka. Tentunya kita tidak ada yang mau masuk neraka. Maka jika kita tidak mau masuk neraka, maka hendaknya kita berpuasa. Nah, puasa ini salah satu keutamaannya adalah yang Allah anugerahkan kepada orang yang berpuasa tersebut adalah dijauhkan dari api neraka. Nah, tentunya yang namanya jauh mungkin bisa 1 kilo, 2 kilo. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya jauhnya ini luar biasa, bukan hanya 1 kilo, 2 kilo. Tetapi beliau menyebutkan fala tara ainuhu ayya mashhadin min masyahidin nar. Jadi tidak bisa lagi dipandang oleh mata. Istilahnya anggap saja ini adalah lapangan yang kosong sehingga kita bisa melihat dengan jarak yang cukup jauh. Tetapi mata kita cukup langit ini kan jauh. Jarak antara kita dan langit ini jauh. Ataupun antara awan ini jauh. Tetapi kita bisa melihatnya, bisa memandangnya. Nah, tetapi jauhnya antara orang yang berpuasa dari api neraka itu jauhnya sehingga mata itu tidak bisa lagi melihat. Nah, artinya jauh sekali ya dari orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'ada wajhahu anin nar 70 kharifan. Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 kharif. Di dalam sahih riwayat disebutkan bahwasanya 70 kharif ini ada 70 tahun perjalanan. Di riwayat yang lain, di riwayat Imam Nasai an Uqbah bin Amir disebutkan bahwasanya ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Ini lebih jauh lagi. Disebutkan bahwasanya jauhnya orang yang berpuasa dari api neraka tersebut sejauh 100 tahun perjalanan. Nah, kalau kita jalan dari sini kemana? Ke Mekah. Itu bisa ditempuh mungkin kurang dari 1 tahun. Kalau jalan kaki, apalagi kalau pakai pesawat. Kalau pesawat mungkin sampai tidak lebih dari 9 jam, 10 jam. Udah sampai kita di kota Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Tetapi ini saking jauhnya orang yang berpuasa dari api neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Nah, jadi kalau jalan 100 tahun tidak berhenti-henti, kira-kira sampai mana kita? Dari ujung ke ujung, kalau di dunia ini mungkin itu 100 tahun perjalanan. Nah, sekarang kita mungkin hidup baru 20 tahun, 30 tahun ya, atau mungkin belum sampai 20 tahun ya kan. Itu perjalanan kita sudah sampai mana?
sudah jauh sekali. Nah, tentunya ini menandakan bahwasanya jauhnya orang yang berpuasa dari api neraka. Itu kesyukuran sekali. Jika kita tidak berpuasa, maka kita betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai tidak puasa kecuali dalam keadaan halangan ataupun uzur syar'i. Kemudian berikutnya yang mana Allah istimewakan bagi orang yang berpuasa tersebut, yaitu Allah janjikan surga. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya at-taibun al-abidun as-saihun. Di sana orang-orang yang masuk surga ataupun dijanjikan surga adalah at-taibun, orang-orang yang bertaubat, tentunya taubatan nasuha. Kemudian al-abidun, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan surga. Berikutnya ada kata as-saihun. Para ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya as-saihun di dalam ayat tersebut adalah as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi Allah janjikan surga bagi orang yang berpuasa ini. Maka jangan sampai tidak puasa, karena puasa itu betul-betul mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Jadi Allah akan ganjar langsung, bukan melewati catatan dengan jumlah tertentu, tidak, tapi Allah langsung yang akan memberi ganjaran ataupun pahala kepada orang yang berpuasa. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan juga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya. Artinya as-sabirun di sini orang yang berpuasa ataupun orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa kita harus taat, tidak boleh makan dari awal sahur sampai berbuka, waktunya berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahkan tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan dan ucapan. Para ulama menyebutkan bahwasanya puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan kemaksiatan, baik itu berupa ucapan dan perbuatan, maka dia akan dijanjikan pahala bighairi hisab, pahala yang tidak ada jumlah tertentu, artinya banyak sekali, unlimited kalau bahasa kita sekarang itu. Jadi pahalanya itu banyaknya luar biasa. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya as-saumu li wa ana ajizu bih. Jadi puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan beri pahalanya langsung. Karena di dalam sedekah, contohnya kalau sedekah itu dia dapat pahala misalnya 1 diganjar menjadi 10 kali lipat, dan 10 kali lipat dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Artinya dengan jumlah tertentu. Banyak. Infak 1000 Allah ganjar menjadi 700.000. Itu banyak. Tetapi puasa ini bukan kelipatan 700.000 dan lain sebagainya, tetapi Allah sendiri yang akan kasih. Jadi tidak bisa dihitung. Artinya kalau nggak bisa dihitung itu, kata guru kami dulu itu, la tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlahkan. Artinya banyak, maknanya kasir. Artinya banyak. Nah, tentunya jangan sampai kita tidak puasa. Kemudian lain daripada itu, pahala puasa ini tidak bisa dibayangkan. Amalahum alladzi jawazu alaihi bima la ainun ra'at. Tidak bisa dilihat mata. Jadi luar biasanya, istimewanya itu tidak bisa dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak bisa juga didengar oleh telinga. Kemudian wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak bisa terdetik dalam hati kita. Artinya pahalanya itu seberapa banyak ya, apa segunung, apa 2 gunung, semacam itu. Tidak bisa kita bayangkan. Pahalanya saking luar biasanya pahala orang yang berpuasa. Huwas saum. Jadi pahala yang disebutkan dalam ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya pahala yang luar biasa, yang min qurrati a'yun. Jadi yang tidak membahagiakan kita jika kita melihatnya, tapi tidak bisa kita lihat. Artinya tidak bisa kita lihat itu, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita lihat ketika di dunia ini. Jadi nanti pahalanya betul-betul akan istimewa, khusus kepada orang yang melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, bi an ja'ala halahu kullahu ibadatan wa ta'atan. Jadi Allah jadikan selama kita berpuasa itu apa? Ibadah dan ketaatan. Jadi malaikat seluruh terus menulis, mencatat
bahwasanya kita itu dalam keadaan taat dan beribadah selama kita berpuasa. Kalau kita sholat, kita alhamdulillah di pondok sholat 1 juz semacam itu ya. Dan itu mungkin kita sudah merasakan capek. Kalau lagi sholat itu goyang-goyang, badannya udah mulai goyang ya kan. Artinya dalam jangka waktu mungkin lebih dari 2 jam kita sholat, tetapi sudah merasakan capek luar biasa. Cuman pahala puasa itu dicatat mulai dari kita awal sahur sampai kita berbuka, itu semuanya tertulis sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Maka disebutkan termasuk zikir juga. Jadi selama kita puasa ini, meskipun kita bahkan dikatakan kita itu dalam keadaan tidur, jadi ada di sini nanti akan disebutkan. Jadi apa ini? Bahwa in samtu anfudulil kalami fi ta'atin wa innama liyatakwa 'alal qiyam fi ta'atin aidan. Jadi bahkan ketika tidur pun orang yang puasa itu ada ibadah. Jadi itu bisa luar biasa ya, apalagi dia baca Al-Qur'an. Double ibadahnya, tidurnya saja ibadah, apalagi dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia sholat, duha, dan lain sebagainya. Tentunya ini keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Lain daripada itu, Arwa anhu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samtus shaim tasbihun. Jadi diamnya seorang yang berpuasa itu apa? Tasbih. Diamnya saja bernilai tasbih, bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian wa naumuhu ibadah, dan tidurnya ibadah. Tidurnya itu ibadah. Allah, nikmat sekali ya. Tidur aja ibadah. Kemudian wa du'auhu mustajabun, dan doanya mustajab. Nah, jadi kalau ada cita-cita, ada keinginan dari hati yang dalam, kita berdoa kepada Allah SWT saat puasa ini. Karena doanya apa? Mustajab. Jadi jangan sampai tidak berdoa, apalagi setelah sholat. Sudah puasa, kemudian sudah sholat, tidak berdoa, rugi. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajabun, Allah ijabah. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, dan amal kebaikannya Allah lipat gandakan. Nah, jadi sungguh luar biasa keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian fa fi futuri lahu farhatus syukri wa hiya ibadah. Ketika kita berbuka itu senang enggak? Senang ya? Senang sekali. Dan itu bernilai ibadah. Kita lagi senang itu, senang berbuka itu, beli es mungkin atau lain sebagainya ya. Itu kesenangan kita itu juga bernilai ibadah di sisi Allah. Allahu Akbar. Lis-sha'imi 'inda iftarihi da'watun mustajabatun. Nah, berikutnya juga ketika kita berbuka itu juga itu doa yang mustajab. Maka berdoa ketika buka itu bukan hanya doa ketika kita buka, Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar, doa makan, bukan itu saja. Ataupun doa berbuka, bukan hanya itu saja. Doa apa yang kita inginkan. Doakan orang tua kita, doa supaya belajarnya Allah mudahkan. Berdoa mudah-mudahan dalam kehidupan kita husnul khatimah, semacam itu ya. Jadi doanya bukan hanya doa makan, doa berbuka saja. Doa apa yang kau inginkan, doa apa yang engkau cita-citakan. Doakan orang tua kita tentunya. Maka berdoa ketika berbuka itu sungguh luar biasa. Lain daripada itu, berikutnya Allah khususkan, Allah istimewakan bagi orang yang berpuasa itu bi an ja'ala liman fattarahu minas sawabil jazil ma la yanqusu min sawabis shaim nafsi. Nah, jadi biasakan berbagi. Ketika bulan Ramadan ini biasakan apa? Berbagi. Ngasih makanan, walaupun itu hanya secangkir air putih, air biasa, kita berikan kepada kawan kita, kita berikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita seagama. Kita berikan ketika dia mau berbuka, dia minum ketika berbuka, maka pahalanya sama kayak orang yang berpuasa tersebut. Enak sekali ya. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya dia dapat juga. Meskipun minumannya tadi hanya air putih saja. Apalagi kau kasih bakso, kau kasih misalnya apalagi martabak telur misalnya, kawanmu berbagi, maka tentunya Allah akan ganjar sama kayak orang yang berpuasa tadi. Jadi sukalah berbagi. Alhamdulillah biasanya di masyarakat kita senang sekali yang namanya berbagi. Yang tetangga kiri ngasih apa namanya Pak? Bergo, Yang kanan ngasih misalnya tekwan. Berbagi itu.
Jadi sama-sama, kadang apa namanya, ya ada istilahnya tuh tukar makanan. Kita ngasih ini, dia ngasih balik. Ya, semacam itu. Dan itu sama-sama dapat pahala. Pahala dia puasa, pahala dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka ini kebiasaan yang harus kita jalankan, kita laksanakan. Karena di Timur Tengah ada namanya Maidatur Rahman. Jadi hidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bukan yang hidangkan bukan Allah langsung, bukan, tapi ada orang-orang yang dermawan membuka buka bareng, tapi dia yang membiayainya dia. Jadi untuk 100 porsi, untuk 500 porsi. Jadi orang mau makan disediakan. Jadi kita kalau mau berbuka itu cukup turun dari plate kita ataupun dari apartemen kita, makanan pasti ada. Ada yang ayam, ada yang daging. Kita tinggal pilih. Itu keistimewaan ketika bulan Ramadan, Masya Allah. Rizkinya luar biasa. Kita mau makan apa ada. Tinggal mau cari atau enggak. Tinggal datang ke sini, itu ada makanan. Di masjid-masjid banyak sekali takjil ataupun perbukaan. Maka tentunya semangat itu harus ada pada diri kita. Minimal kita berbagi, kita di pondok berbagilah. Meskipun hanya roti, bagi misalnya roti roti yang ada dua, belah dua, kasihkan kawan setengah, kita setengah, tidak masalah, meskipun dikit, pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Maka tentunya dengan mengetahui keutamaan orang yang berpuasa dan apa yang mereka lakukan, kita termotivasi untuk bisa melakukan tersebut. Ya. Meskipun tidak banyak. Ya. Lain daripada itu, yang terakhir mungkin ini tentang keutamaan orang yang berpuasa ini. Jadi tentang masih orang apa yang dia berikan tadi, man fattara sha'iman fi ramadan min kasbin halalin sallat alaihil malaikah layaliya ramadana kullaha. Jadi ini yang luar biasa. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dari sumber rizki yang halal, sallat alaihil malaikah, maka malaikat bersalat kepadanya, artinya mendoakannya. Doa malaikat mustajab tak? Mustajab sekali. Karena para malaikat itu ya'maluna ma'amarahum. Mereka tidak pernah maksiat, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka jika kita pengen mendapatkan doa para malaikat, maka hendaknya memberi makan kepada orang yang berpuasa dari rizki yang halal. Mungkin demikian tentang keutamaan ataupun keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Mungkin banyak lagi, tapi ini sekilas yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, benar dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.